Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbal. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Salawat dan salam mungkin begitu curah pada junjungan kita Nabi sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat di pagi hari yang berbahagia ini kita diberikan kemudahan untuk berada kembali dalam majelis ilmu, yang dimana nantinya kita kembali melanjutkan bahasan rutin kita dari pembahasan Bulughul Maram. Kali ini berkaitan dengan adab-adab makan. Ini edisi kelima dari pembahasan kita. Di antara hadis-hadis yang dibawakan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, itu hadis-hadis yang kadang beliau urutkan satu pembahasan, namun kadang beliau tidak mengurutkan. Contoh dalam pembahasan ini adab makan, nantinya beliau akan membawakan hadis ini lalu lompat lagi ke pembahasan yang lain, baru kemudian bahas adab makan lagi. Intinya tujuan beliau itu mengumpulkan hadis-hadis yang nanti bermanfaat bagi kita sekalian untuk pengamalan kita sehari-hari. Yang intinya di antara tujuannya ada hadis-hadis yang kita terima, kita amalkan, namun ada hadis-hadis yang sifatnya itu kadang mungkin bertentangan dengan logika kita atau kebiasaan kita. Tugas setiap muslim itu sami'na wa ata'na. Pokoknya terima saja. Yang masuk di logika dia, dia terima. Yang tidak masuk dalam ranah logika dia, ya tetap juga dia terima. Contoh misalnya, sering kalau singgung kalau dalam majelis, untuk hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, ya, hal-hal yang berkaitan dengan perkara gaib, misalnya perkara kubur. Orang kalau di dalam kubur itu sudah tidak bisa lagi masuk main logika di situ. Contoh, misalnya ada yang nyatakan, kan kalau dalam hadis disebutkan kalau orang itu pergi mengantarkan jenazah sampai kubur, kemudian ketika sudah sampai di kubur lalu hingga dimakamkan, dan setelah itu yang ziarah atau pengantar itu pergi, baru kemudian malaikat itu datang bertanya. Ya, malaikat apa yang bertanya nanti dalam kubur? Malaikat apa? Mungkar Nakir. Nanti bertanya di alam kubur tadi. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa madinuk. Siapa Rabbmu, siapa nabimu, apa agamamu? Ada yang menyatakan gini, kubur ini nggak mungkin didatangi oleh malaikat, dikarenakan ya ada yang ziarah terus, nggak berhenti. Jadi malaikat nggak mungkin nanya. Padahal tadi hadis katakan apa? Kalau orang itu pergi dari situ, baru nanti ya setelah ngantar tadi, baru malaikat masuk itu bertanya. Lalu dia pakai logika lagi, malaikat tuh nggak mungkin tanya ini kuburnya laris terus, itu banyak yang datang ketika mulai dia dikuburkan sampai saat ini. Ya berarti belum sempat ditanyakan oleh malaikat. Logis ya ini? Iya, dia pakai logika dia. Namun dalam hal kubur itu tidak boleh pakai seperti itu. Logika ketika itu tidak boleh main. Tugasnya apa? Sami'na wa ta'na saja. Oh, imani saja. Malaikat akan datangi situ walaupun nanti ada para peziarah yang lainnya yang datang. Mungkin seperti itu. Dan tadi cuma anggapan logika saja. Ya, saya yakin pernah dengar kayak begini. Ya,
Mungkin jenengan juga, oh iya ya, oh iya ya. Padahal nggak tahu pemahamannya bagaimana. Jadi karena logika kadang tidak masuk ketika kita itu bahas ibadah, ketika kita itu bahas masalah, seringkali itu masalah gaib. Itu ranah logika itu nggak masuk. Termasuk juga ketika kita mempelajari tentang nama dan sifat-sifat Allah, itu tidak masuk juga ranah logika. Logika nggak masuk di situ. Sifat kita sami'na wa ata'na. Apa saja yang disebut ya kita terima. Apa yang tidak disebut ya sudah, ya kita tidak imani. Wa ma atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa saja yang datang dari Rasulmu maka ambillah. Apa yang Rasulmu larang, tinggalkanlah. Saya ulang, apa yang datang dari Rasulmu kita disuruh ambil itu. Baik masuk dalam logika kita ataupun tidak masuk dalam logika. Dan apa yang Rasulmu itu larang, tinggalkanlah. Maka di sini menunjukkan sifat seorang muslim seperti itu. Ya, untuk hal-hal yang dia tidak perlu banyak-banyak main logika, dia cuma terima saja. Namun untuk hal-hal yang di situ dia diperintahkan untuk berpikir juga, silahkan dia berpikir. Namun ingat, akal manusia, logika kita itu sangat-sangat terbatas. Kita mikir dalam tubuh kita sendiri saja nggak bisa. Contoh misalnya, kita kalau meninggal dunia, roh kan keluar. Ada yang pernah mungkin berada di samping orang yang akan sakaratul maut, terus lihat roh itu keluar, ada yang lihat? Ada yang pernah lihat? Enggak ada. Untuk dirinya sendiri sih nggak bisa mikir. Untuk keadaan dirinya dalam tubuhnya sendiri nggak bisa mikir itu. Jantungnya itu bagaimana? Kecuali ada alat lain yang bisa membantu untuk melihat di dalamnya. Namun kalau kaitannya dengan masalah roh, perkara-perkara gaib nggak bisa. Kita cuma tunduk saja. Nah, maka ketika kita menyikapi dalil, ayat Al-Quran dan hadis seperti itu, kita mesti tunduk. Contoh perkara ibadah, kok sholat subuh kok 2 rakaat, bukannya kita lagi semangat-semangat, kenapa nggak jadi 4 rakaat langsung? Kenapa nggak seperti sholat zuhur? Wah, ada hikmah-hikmahnya. Kita kalau nggak tahu logikanya, nggak tahu hikmahnya, sudah kita jalankan saja. Tidak disuruh mencari hikmah. Nah, sekarang kita lihat pembahasan hadis 1452. Ya, bisa dibaca langsung artinya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah ia mengusap tangannya sebelum ia menjilatnya atau yang lain yang menjilatnya. Muttafaqun alaih. Baik. Saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza akala ahadukum ta'aman fala yamsah yadahu hatta yalqaha aw yul'iqaha." Jika salah seorang di antara kalian itu makan ta'aman, makan makanan. Makanannya apa nanti kita jelaskan. Fala yamsah yadahu, maka sisa makanan jangan langsung diusap dengan kain atau dengan sapu tangan. Namun hendaklah dia menjilat sisa makanan yang ada. Atau yang lain yang menjilatnya. Itu tadi makanya saya kasih pendahuluan dulu biar ya terima dulu awalnya. Ya, orang kalau baru dengar hadis langsung, wah Nabi ini aneh-aneh saja ya. Ya, kayak kurang kerjaan saja sampai bahasan kayak begini itu dibahas coba. Iya disuruh menjilat apa? Tangannya. Terus apa yang kedua? Yang lain yang menjilatnya. Berarti dia minta orang lain di sekitarnya itu yang jilat tangannya. Nanti kita akan lihat apa yang dimaksud dengan hadis ini. Ya, coba lihat dulu takhrij hadis. Takhrij hadis. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam kitab At-Ta'imah, makanan. Bab menjilat jari dan mengisapnya sebelum diusap dengan sapu tangan. Juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Sufyan, dari Amr bin Dinar, dari Atha, dari Ibnu Abbas. Lafal ta'aman
tidak didapati dalam riwayat Bukhari, hanya ditemukan dalam riwayat Muslim. Nah, lihat hadis ini intinya riwayat Bukhari Muslim. Dalam dunia hadis Bapak Ibu-ibu, tingkatan hadis riwayat Bukhari Muslim dua ini kalau berbarengan itu menyebutkan hadis yang sama, itu derajatnya paling tinggi. Derajat yang paling tinggi Bukhari Muslim dulu. Atau kita sebut biasanya istilahkan oleh para ulama muttafaqun alaih, disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Di bawahnya hadis yang dikeluarkan Bukhari saja. Di bawahnya lagi hadis yang dikeluarkan Muslim saja. Jadi nomor satunya tadi apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Di bawahnya oleh Bukhari saja. Di bawahnya lagi oleh Muslim saja. Kenapa kok sampai tingkatan Bukhari itu lebih tinggi daripada tingkatan Imam Muslim? Imam Bukhari itu hafalannya dan penyeleksian hadisnya itu lebih ketat. Imam Bukhari itu hafal yang hadis sahih dia hafal 100.000 hadis. Yang dhaif pun yang lemah-lemah dia hafal juga 2 kalinya. 200.000 berarti. Di antara pembuktiannya itu orang-orang pernah ngetes, bukan orang. Ulama-ulama pernah menguji langsung. Kalau di zaman ini uji disertasi berarti S3. Namun ini sebenarnya luar biasa daripada ujian S3 kalau saat ini. Kalau Imam Bukhari itu sudah tersohor itu, hafalannya itu kuat. Suatu saat orang-orang ingin buktikan ini, maka dikumpulkanlah ada 10 ulama di situ, diuji 100 hadis. Antara matan dan isi hadisnya, antara matan dan sanad hadisnya, isi dan perawi-perawinya, orang yang meriwayatkan hadis ini diacak oleh 10 ulama dari 100 hadis. Jadi bagian periwayat orang-orangnya dengan isi hadisnya itu diacak. 100 diacak di 10 ulama. Jadi teksnya di sini ya, sanadnya atau perawinya itu di tempat lain. Maka ketika Imam Bukhari itu dites oleh ulama pertama, Imam Bukhari, ini hadisnya kayak gini, diriwayatkan oleh si fulan, isinya seperti ini. Imam Bukhari jawab, saya tidak tahu hadisnya. Hadis yang kedua dites lagi, jawabannya sama, saya tidak tahu hadisnya. Hadis yang ketiga dites lagi, dia jawab, saya tidak tahu hadisnya. Orang-orang kemudian pada heran ketika itu. Bukankah Imam Bukhari orang-orang itu bilang hafalannya itu kuat sekali? Wah, ternyata tidak ada apa-apanya. Dites 3 hadis seperti itu, dites oleh ulama pertama dulu 10 hadis, nggak bisa jawab. Sampai 100 hadis dites, dia cuma jawab, saya tidak pernah mendengar hadis tersebut. Dijawab seperti itu semuanya. Kalau jenengan hadir mungkin ya sudah mau pergi dari sidang disertasi ini. Ini Imam Bukhari nggak ada apa-apanya, ternyata cuma ya, asal ngomong saja orang-orang ini. Kemudian Imam Bukhari balik, panggil ulama yang 10 tadi, satu-satu dia beritahu. Baik, tadi kamu meriwayatkan ya hadis semacam ini. Ya, disebutkan tadi. Jadi 100 hadis, yang ini dia ulang lagi. Kamu tadi sebutkan hadis ya perawinya kayak gini, kemudian isinya seperti ini, yang benar hadis ini itu tertukar di sana. Ya, yang benar itu seperti ini. Yang kedua disebutkan lagi hadisnya, yang benar itu seperti ini, tertukar di sana, ini yang benarnya. Sampai 100 hadis yang sudah di random tadi, yang sudah diacak tadi, dia susun ulang lagi. Apa keistimewaan Imam Bukhari berarti? 1. Hafalannya sekali dengar atau berapa kali dengar? 1 kali dengar. Berarti cuma disebutkan 100 hadis tadi langsung hafal. Itu padahal hadis yang salah. 2. Ya, sekali dengar dia bisa acak lagi, susun lagi seperti hadis benarnya seperti apa. Ya, berarti dia tahu yang keliru bagaimana, yang benar-benarnya juga seperti apa. Disusun ulang. Berapa hadis tadi? 100 hadis. Berarti kecepatan memorinya berapa? Ya, kalau komputer berapa? Ada komputer kayak gitu. Dengar sekali langsung ulang lagi itu. Ya, sebutkan lagi ulang. Kalau komputer kita mungkin error ya. Wah, ini gimana ini kok keliru kayak begini ini. Mau ngatur ulang lagi yang sudah di random, yang sudah diacak seperti ini, komputer kita yang error tuh.
Yang ini Imam Bukhari nggak ada masalah, ulang lagi tadi. Satu kali dengar, dia sebutkan lagi ulangnya, kemudian dia betulkan lagi. Ya, ini yang benarnya seperti ini, seperti ini. Itu yang tadi saya sebut, Imam Bukhari itu luar biasa sekali hafalannya dan penyeleksiannya dalam masalah hadis itu luar biasa. Orang-orang sudah mengakui. Orang-orang sudah mengakuinya seperti itu. Luar biasa apa yang dimiliki oleh Imam Bukhari. Maka tingkatan hadisnya kalau dia riwayatnya lebih tinggi. Karena dari sisi penyeleksian, ya, dia seleksi itu seperti apa, kemudian dari sisi hal-hal syarat yang diberikan itu cukup ketat untuk para perawi yang ada untuk masuk dalam kitab Sahih Bukhari. Nah, terus kita lihat, ya, di sini sebutkan Bukhari dan Muslim. Intinya kita terima dulu hadisnya hadis yang sahih. Ya, berarti kesimpulannya kita sudah sebutkan hadisnya. Yang kedua hadisnya hadis yang sahih. Sekarang kita lihat kosakata hadis. Kosakata hadis. Idza akala ahadukum ta'aman. Yang dimaksud makanan di sini adalah makanan yang memiliki suatu yang basah yang menempel pada jari. Beda dengan makanan yang kering, maka tidak berlaku larangan dalam hadis ini. Nah, jika salah seorang di antara kalian makan, maka janganlah usap tangannya. Yang dimaksudkan dengan makanan di sini bukan makanan kering. Makanan kering seperti apa berarti? Roti kering kan? Ada roti kering kan? Nah, kalau yang ada sifat basahnya apa? Gorengan masuk nggak? Gorengan masuk? Masuk. Enggak. Ada sisa-sisa minyaknya kan di tangan itu? Minyaknya. Ya, minyaknya aja. Apalagi ya kalau ini ya. Yang kita makan langsung apa? Hah? Sayur lodeh. Nah, nasi ada sayur lodehnya itu, ya, ada jangan lomboknya itu. Nah, ada sisa-sisanya kan di tangan ini kan. Nah, itu yang dimaksudkan. Jadi bukan untuk suatu yang kering. Kering mau dijilat pun nggak ada apa-apanya di sini. Dan ini tanda bahwasanya berarti sebelum makan, kalau ini butuh dijilat, berarti apa yang tangan itu harus dilakukan? Dicuci dulu berarti. Di Islam juga ajarkan seperti itu. Nah, terus kita lihat lagi kosakata yang lainnya. Fala yamsah yada, yang dimaksud adalah jangan tersebut yang terdapat sisa makanan diusap dengan sapu tangan dan jangan mengusap tersebut yang terdapat sisa makanan diusap dengan sapu tangan dan semacamnya. Artinya jangan sampai diusap dengan sapu tangan dulu, namun hendaklah dijilat terlebih dahulu. Terus faedah hadis. Faedah hadis 1. Hadis ini menunjukkan bahwa di antara adab makan adalah disunahkan menjilat jari jika ada sisa makanan yang melekat sebelum diusap dengan sapu tangan atau semacamnya, atau sebelum dicuci dengan air. Nah, tadi misalnya kita makan jangan lombok tadi, ada sisa di tangan ini, jangan dulu diusap dengan sapu tangan, dengan tisu, dengan kain, atau langsung dicuci dengan air. Ini masih bisa dimanfaatkan. Nanti ada faedahnya. Kenapa ini disuruh dimanfaatkan dulu? Nanti ada faedahnya di nomor 2 dan seterusnya. Terus 2. Sunnah ini dilakukan untuk menjaga keberkahan makanan dan kebersihan makanan tersebut dibanding langsung dicuci. Akhirnya terbuang begitu saja. Nah, tadi makanan ini kalau kita cuci langsung mubazir. Mubazirnya apa? Langsung terbuang. Namun kalau kita masih bisa menikmatinya dengan menjilat tadi, maaf, ya, maka makanan ini masih kita hargai. Berarti Islam itu sangat-sangat hargai makanan. Gak boleh buang-buang makanan walaupun cuma sedikit yang ada di tangan saja. Ya, walaupun sedikit yang ada di tangan ini tetap dimanfaatkan, coba. Juga nggak dengan kain di sini, karena nanti makanan ini cuma nempel di kain dan kain ini nggak dimanfaatkan sama sekali. Sampai Islam itu memikirkan sisi mubazirnya itu ada, coba. Terbuang-buang begitu saja. Ya, terbuang-buang begitu saja. Islam sampai cegah seperti itu. Ini dimanfaatkan aja. Terus yang ketiga. 3. Hukum menjilat tangan setelah makan ini adalah sunnah, bukan wajib. Demikian pendapat jumhur ulama. Ajaran ini termasuk sunnah qauliyah dan amaliyah.
Ya, antara ucapan dan perbuatan Nabi SAW melakukannya. Nabi dari sisi ucapan menganjurkannya, dari sisi perbuatan juga beliau lakukan. Nah, di sini lihat hukumnya apa? Sunnah. Jadi memang bukan keharusan, namun sekali-sekali bisa dilakukan seperti itu. Namun di sini yang jelas kalau ini pun sunnah, jangan sampai kita seolah-olah itu memprotes syariat, nggak boleh. Sudah dengar hadis semacam ini terus bantah ini, wah ini apa-apaan ini hadis kayak begini nih, kok menjijikkan sekali. Nggak boleh, walaupun ini hukumnya sunnah, nggak boleh sampai dikomentari. Ya, satu ajaran Nabi SAW saja nggak boleh kita komentari. Kalau kita mau jalankan ya monggo, kalau ini sunnah, kalau nggak jalankan juga nggak masalah. Namun jangan sampai komentar, ini apa-apa nih Nabi kayak begini kok jijik sekali. Kalimat kita sudah katakan itu jijik, itu sudah memprotes syariat, sudah punya masalah lagi tersendiri. Terus yang keempat, perintah menjilat jari. Ini dalam hadis lain disebutkan bahwa sebabnya karena kita tidak tahu di mana tempat adanya keberkahan. Karena kita tidak tahu keberkahan boleh jadi di jari yang ini, jari yang ini, jari yang ini, atau di sisa makanan yang ada. Maka keberkahan itu jangan ditinggalkan begitu saja. Terus yang kelima. 5. Hadis ini mengajarkan tawadu. Tawadu itu artinya rendah hati, di mana kita nganggap diri kita biasa-biasa saja. Orang yang lakukan kayak gini, mungkin orang nilai, wah ini kayaknya wong desa nih, biasa kayak begitu. Bukan orang yang istimewa. Jadi dia sengaja tampakkan dirinya itu biasa-biasanya di hadapan orang lain. Karena kalau mungkin dia itu orang yang punya kehormatan yang tinggi, dia akan jaga itu ya untuk masalah menjilat tangan. Wah, nanti dilihat orang ini kayak gini. Namun kalau dia lakukan seperti ini, dia nganggap dirinya biasa. Tidak nganggap dirinya istimewa dari yang lainnya. Dan kalau kita lihat ada orang yang makan dengan jari, kita anggap wah ini orang biasa nih kok makannya kayak begitu ya. Bukan orang yang istimewa, makan di meja makan, kemudian makan dengan garpu dan sendok, kemudian di bawah sudah ada ya sapu tangan juga untuk makanan kalau jatuh nanti disapu tangan tadi, sudah siap apapun itu lengkap. Kalau dia makan kayak tadi ya bisa dengan apa ya, kalau kita ya, kalau dengan tangan itu bapak ibu pakai ketika makan apa coba? Kalau bakso nggak mungkin, ya kan? Ada pembahasannya di sini. Kapan itu pakai tangan? Hah? Sambal bawang. Sambal bawang kan? Nah, ini sambal bawang, ya. Kemudian ada tiwul di situ, ada lodehnya lagi. Wah luar biasa itu nikmatnya. Ya. Orang anggap biasa aja. Oh ini kok, iya ya. Ini wong desa tenan ini kayak begini. Walaupun dia tinggal di kota, dia kayak gitu, orang masih nganggap, oh ini kayaknya dari desa seperti ini. Kalau orang kota tuh nggak ada kayak begitu. Dianggap biasa. Itu namanya tawadhu, diajarkan di sini. Terus yang ke-6. 6. Hadis ini mengajarkan untuk bersikap menjaga sesuatu, tidak membuangnya sia-sia begitu saja. Ada yang bisa dimanfaatkan, dimanfaatkan. Ada makanan yang masih tersisa, dinikmati, tidak dibuang-buang. Ada minuman juga yang masih ada, dinikmati pula, tidak dibuang-buang. Islam sampai ajarkan seperti itu. Terus 7. Menjilat jari ini demi menjalankan sunnah Nabi SAW. Taruhlah tadi tidak ada hikmah-hikmah manfaat yang disebutkan. Cuma tahu Nabi SAW melakukan seperti itu, kita lakukan, sudah dapat pahala tersendiri. Ini sama halnya dengan beberapa hal kita tidak masuk dalam logika kita juga. Contoh misalnya, ini pernah dilakukan oleh Umar bin Khattab. Cium Hajar Aswad. Padahal Hajar Aswad cuma sebuah batu saja. Bagaimana Umar ketika menciumnya? Umar berkatakan seperti ini, Hajar Aswad, kamu itu hanyalah hajar, hanyalah batu. Saya itu menciummu karena saya melihat Nabi SAW menciummu, maka saya ikut menciummu pula. Andai saya tidak melihat Nabi SAW menciummu, maka saya tidak akan pernah menciummu, wahai Hajar Aswad. Cuma apa berarti dia lakukan? Ya, manut aja. Nabi lakukan cium Hajar Aswad, akhirnya Umar juga cium Hajar Aswad. Seandainya Umar itu tidak pernah melihat Nabi SAW mencium Hajar Aswad, Umar gak akan ikut-ikutan juga. Cuma karena ingin mengikuti Nabi kita Muhammad SAW. Terus yang ke-8. 8. Hadis ini jadi bantahan untuk
orang yang menganggap perbuatan menjilat jari adalah sesuatu yang menjijikkan. Mungkin bisa dikatakan jijik jika menjilatnya di tengah-tengah makan. Kemudian di sini nampak bekas air liurnya. Namun kalau menjilatnya setelah selesai makan atau melihat ada sisa pada piring, maka seperti itu adalah bagian dari yang ia makan. Baik. Ini kata Syekh Abdullah Fauzan, disebutkan jijiknya di mana? Kalau mungkin tengah-tengah kemudian dia jilat-jilat, kok itu air liurnya jatuh kayak gitu, wah kita lihat, wah itu nggak baik gitu kayak gitu. Namun kalau ini sudah selesai, ini kan sudah rampung, baru dilihat ada sisa makanan. Kan tadi kita bahas ada sisa makanan. Dia nikmati sisa makanan tadi. Oh ini kan berarti bagian dari dia makan juga, karena dia nikmati apa yang dia makan tadi. Terus yang ke-9. 9. Boleh makan dengan seluruh jari, misal ketika makan nasi dan semacamnya. Namun lebih afdal makan dengan 3 jari, jari tengah, telunjuk, dan ibu jari. Jika memang memungkinkan, makan dengan 3 jari juga menunjukkan tawadu dan kesederhanaan. Kalau makan nasi 3 jari bisa? Hah? Nggak bisa. Hah? Ya bisa nih, tapi sulit sekali itu. Namun tidak masalah dengan 3 jari, mau dengan 5 jari ambil gini juga nggak masalah. 3 ini yang sesuatu yang memungkinkan saja kita ambil. Contoh apa? Makan sesuatu yang jumlahnya itu per biji. Kurma misalnya. Ya, kurma diambil, ya. Kalau diambil begini, diambil banyak kan nanti. Nah. Namun kalau dia dengan 3 jari, prakteknya berarti apa? Sedikit. Namun ini tidak jadi harus, karena gini, sebagian orang itu mewajibkan seperti ini. Pokoknya kalau makan itu harus dengan tangan, pokoknya dengan 3 jari terus. Ya, itu bukan keharusan. Kalau kita lihat dari perbuatan Nabi SAW, Nabi tidak ada kata-kata tegas menggunakan fi'il amr atau kata perintah yang menunjukkan itu jadi wajib, nggak ada. Cuma Nabi SAW perbuatannya saja. Makan dengan 3 jari. Jari apa tadi? Jempol, telunjuk, jari tengah. 3 ini diambil itu. Kenapa pakai 3 jari? Lebih sedikit. Makannya akhirnya diatur sedikit demi sedikit, nggak ngambil banyak langsung. Namun kalau kita butuh makan dengan tangan, dengan 5 jari nggak masalah. Bahkan kalau kita tidak bisa pakai jari, harus pakai alat bantu yang lainnya. Ada sendok, ada yang lainnya dibantu di situ, boleh. Itu bukan jadi keharusan. Karena ada sebagian orang itu harus, pokoknya harus dengan tangan, nggak boleh kalau nggak dengan tangan. Ya, semuanya dengan tangan. Nggak ada yang dengan kuah, dengan ini yang nggak bisa. Ada yang panas-panas seperti bakso, ya nggak bisa dipraktekkan kayak gitu. Jadi disesuaikan dengan tempatnya masing-masing. Nah, terus boleh saja menyodorkan yang lain untuk menjilat jarinya, misal kepada istri, dan ini menunjukkan kecintaan yang sangat. Bisa juga terjadi pada seorang anak pada bapaknya. Nabi SAW pasti selalu berkata yang benar dan bukan suatu yang sia-sia. Nah, dikatakan oleh Syekh Abdullah Fauzan seperti itu. Pokoknya dengar aja kayak begini. Mau praktekkan ya monggo silahkan, suruh istrinya jilat tangannya. Ya enggak juga enggak apa, enggak harus. Jangan pulang nodong istri langsung. Wah itu tuh, lihat itu hadisnya. Ya, enggak ada sini kata harus tadi itu. Kan cuma ceritakan saja. Mau amalkan ya monggo silahkan, enggak mau amalkan enggak apa-apa di sini. Tadi sudah dibahas juga hukumnya sudah enggak jadi keharusan. Namun kayak begini tuh pernah saya lihat juga. Ya, ada yang makan gitu, dia praktekkan itu, ya. Dia lihat temannya, ini kok jari-jarinya kotor nggak habis kan? Sini saya jilat tangan, saya kaget juga. Ini hadisnya yang mana ya ini ya? Terus baru saya pelajari, ini ternyata dia praktekkan hadis ini, luar biasa dia. Namun ini masalahnya temannya ini loh, dia mau habiskan sisa makanan. Apalagi saya mikir ini dari mana dia dapat ini ya? Karena dia orang berilmu, dari mana dia dapat kayak gini? Saya yang kurang berarti, pelajari lagi. Ini hadisnya ternyata dia amalkan hadis ini. Yang mau ngamalkan silakan, yang belum mampu amalkan sudah. Ya, mau amalkan silakan, penting nggak protes hadis itu saja. Yang mau amalkan ya silakan tadi. Yang mau protes, nah ini yang jadi masalah.
Nah, sekarang kita lihat beberapa adab makan. Pertama, beberapa adab makan. Pertama, membaca bismillah ketika mengawali makan. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, membaca bismillah. Jika ia lupa untuk menyebut nama Allah Ta'ala di awal, hendaklah ia mengucapkan bismillahi awwalahu wa akhirahu, dengan nama Allah pada awal dan akhirnya. Nah, di sini perintahkan kalau makan baca bismillah, dan ini lebih singkat daripada Allahumma barik lana. Apa doa makan apa? Yang panjang-panjang itu. Betul ini. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Terlalu panjang dan memang disebut oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Azkar, namun dari sisi periwayat dhaif hadis. Sehingga kalau saya dari dulu mengajarkannya pakai hadis ini, dan ini disebutkan juga oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin, sedangkan doa itu dia tidak sebutkan dalam Riyadhus Shalihin. Dia cuma masukkan dalam kitabnya Al-Azkar. Ya. Dan manfaatnya sini baca bismillah. Coba lihat lagi dari Hudzaifah. Dari Hudzaifah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh setan menghalalkan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya. Inna syaitana yastahilu ta'am alla yadhkur ismallah alaih. Setan itu menghalalkan makanan yang tidak disebut nama Allah ketika memulainya. Berarti kalau kita tidak baca bismillah, berarti kita lagi makan bareng setan. Namun kalau kita di tengah-tengah tadi lupa ya baca bismillahi awwalahu wa akhirahu, setan nanti akan berhenti makan di situ. Bahkan disebutkan dalam hadis juga ada orang yang baca bismillahi awwalahu wa akhirahu cuma tinggal satu suapan. Awalnya dia makan bareng setan. Nabi SAW katakan, untung kamu baca bismillahi awwalahu wa akhirahu. Setan kemudian keluarkan semua isi makanan yang ada dalam perutnya. Padahal cuma tinggal satu suapan. Dia habiskan, namun dia baca dulu tadi bismillahi awwalahu wa akhirahu. Padahal lupa tadi dari awal. Jadi kalau orang yang tidak baca ini memperhatikan ini, ya akhirnya perbuatannya bisa bareng berserikat dengan setan seperti itu. Terus yang kedua, makan dengan tangan kanan dan makan yang di dekat kita. Dari Umar bin Abi Salamah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda padanya, wahai anak, sebutlah nama Allah dan makanlah dengan tangan kananmu, serta makanlah yang ada di hadapanmu. Makanlah dengan tangan kanan, jangan pakai tangan kiri. Walaupun tangan kanan ini kotor, mau makan maupun yang mau minum. Kemudian di sini perintahkan lagi makan yang di dekatmu. Kapan ini maksudnya dipraktekkan? Nah ini biasanya kalau nyambel bareng, ini nampan besar, ya kan? Di sini sudah ada tiwulnya di tengah sini, ini lauk-lauknya ya kan? Nah, temannya juga punya di situ. Disuruh makan di dekatmu itu apa? Ini habiskan punyamu dulu. Jangan punya orang kamu ambil. Namun makan dulu yang di dekatmu. Dan kalau kita disuruh makannya di dekat kita, berarti makan dari pinggir dulu. Ya, makan dari pinggir dulu. Nah, ini kalau makan berjamaah kayak gitu. Ya, biasanya prakteknya apa? Nyambel bareng kan? Nah, itu prakteknya. Terus yang ketiga, makan dari pinggir, tidak dari tengah. Nah, makannya dari pinggir dulu. Baru nanti beralih ke tengah gitu. Terus dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, berkah itu turun di tengah-tengah makanan. Maka mulailah makan dari pinggirnya dan jangan memulai dari tengahnya. Tergantung jenis makanan juga. Makanan kuah apa dari tengah? Apa dari pinggir apa dari tengah? Terserah kan, nggak bisa diatur kan? Bakso apa mesti itu ada di pinggir dulu baru tengah? Enggak kan? Nah, jadi tergantung jenis makanan juga. Jadi hadis ini maksudnya mulai dulu. Kalau bentuk makanannya bisa kita mulai dari pinggir dulu baru beralih ke tengah. Terus yang keempat, tidak makan dalam keadaan bersandar.
Dari hadis Abu Juhaifah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adapun saya tidak suka makan sambil bersandar." Nah, saya tidak suka makan sambil bersandar. Jadi kalau sini ada kursi di belakang, agak maju dikit. Kenapa demikian? Kalau makin senang bersandar, biasanya porsinya lebih banyak. Apalagi dia masukkan lagi, waduh, pengen nambah terus gitu. Maka posisi yang bagus untuk makan adalah posisi yang gak enak, biar makannya tidak terlalu banyak. Posisi yang gak enak, ya, ini posisi yang gak enak ini. Dia sebenarnya butuh sandar, namun ya dia maju sedikit biar ya tidak terlalu makan banyak. Maka posisi makan yang terbagus, pokoknya yang membuat kita gak banyak makan, ya, yang membuat kita gak banyak makan. Apakah dengan cara kaki kanan ditegakkan, kaki kiri itu diduduki? Ada sebagian makan seperti itu, tidak harus. Bersila pun tidak masalah. Yang penting posisi yang sulit itu yang paling bagus. Wallahu a'lam. Terus yang kelima, tidak menjelek-jelekan makanan yang tidak disukai. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah mencela suatu makanan sekalipun, dan seandainya beliau menyukainya maka beliau memakannya, dan bila tidak menyukainya beliau meninggalkannya, tidak memakannya. Nabi SAW itu kalau ada makanan yang beliau tidak suka beliau tinggalkan, yang beliau suka beliau makan. Beliau tidak pernah jelekkan makanan yang beliau tidak suka. Tidak bilang, wah ini makanan paling tidak enak, wah ini makanan apa ini, kayak gitu. Mendingan diam saja, nggak mau sudah tinggalkan, daripada mengomentari makanan ini. Namun kalau sekedar beri saran boleh. Istri masak, ini kurang garam, ya bilang aja ini kurang garam. Mengomentari boleh, namun kalau menjelekan nggak boleh. Terus yang keenam, tidak membiarkan suapan makanan terjatuh. Dari Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu yang berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila suapan makanan salah seorang di antara kalian jatuh, ambillah kembali lalu buang bagian yang kotor dan makanlah bagian yang bersih. Jangan dibiarkan suapan tersebut dimakan setan. Iya, ini memungkinkan untuk makanan apa berarti? Makanannya terjatuh, terus nanti yang bagian pinggir-pinggirnya bisa dibersihkan, akhirnya bisa dimakan. Memungkinkan untuk makanan apa ini? Kering kan? Ya, ada gorengan yang kering juga, bisa kan? Bisa. Namun kalau sesuatu yang nggak bisa dibersihkan, ya nggak harus dipraktikkan kayak gitu. Wah, ini saya mau bersihkan semuanya, nggak perlu. Dipraktekkan sesuai dengan jenis makanannya juga. Ini bisa nggak saya bersihkan? Kalau bisa dibersihkan, jangan biarkan dimakan oleh setan. Terus yang ketujuh, memuji Allah dan berdoa sesudah makan. Dari Mu'adz bin Anas dari ayahnya yang berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang makan makanan kemudian mengucapkan Alhamdulillahilladzi at'amani hada wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku makanan ini dan merizkikan kepadaku tanpa daya serta kekuatan dariku, maka diampuni dosanya yang telah lalu. Kalau setelah makan baca Alhamdulillahilladzi at'amani hadza wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwatin. Kita biasanya praktekkan apa? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Dari sisi periwayatan juga sebenarnya ada yang kurang dengan hadis tersebut. Ini yang lebih sahih dan yang paling singkat. Coba lihat hadis berikutnya. Ini yang paling singkat bacaannya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inna Allaha la yarda 'anil 'abdi an yakula al-aklata fayahmadahu 'alaiha aw yashraba asy-syarbata fayahmadahu 'alaiha. Sesungguhnya Allah sangat suka kepada hambanya yang mengucapkan tahmid Alhamdulillah
sesudah makan dan minum. Berarti yang paling singkat baca apa? Alhamdulillah. Kalau tadi nggak mau hafal atau susah hafal, sudah sesudah makan alhamdulillah. Mulai makan tadi apa? Bismillah. Kalau sudah selesai alhamdulillah. Sudah praktikkan ajaran Nabi SAW. Imam Nawawi katakan baca ini pun sudah cukup. Ya, baca alhamdulillah saja sudah cukup. Ya, terus yang Kedelapan, mencuci tangan untuk membersihkan sisa-sisa makanan. Nah, ini maksudnya di luar yang tadi. Kalau tadi masih ada kemungkinan ini dijilat. Namun kalau masih ada nggak bisa lagi, ya maka pokoknya masih ada bau yang nggak enak di situ. Ya, ini bisa dicuci tangannya. Yang penting dijilat terlebih dahulu. Sekarang lihat dari Abu Hurairah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, jika salah seorang dari kalian tidur dan di tangannya terdapat minyak samin, sisa makanan, kemudian mengenainya, maka janganlah mencela kecuali kepada dirinya sendiri. Nah, di sini jangan mencelanya, namun diperlakukan sini tangan ini. Ini ada keterangan sebenarnya tambahan dari para ulama. Ya, tangan tersebut masih bisa dibersihkan. Ya, tangan tersebut masih bisa dibersihkan, dan ini berbeda dengan pembahasan yang kita tadi. Kalau ada kemungkinan dijilat dulu, baru kemudian tangan tersebut dicuci. Wallahu a'lam bishawab. Itu adab makan yang kita bahas. Kita lanjutin nanti insyaallah setelah berikutnya tentang adab-adab mengucapkan salam. Baik, monggo jika ada pertanyaan bisa lewat kertas atau ada yang langsung. Bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustaz, saya mau tanya, ada yang menerangkan kalau ada lalat hingga itu supaya dibiarkan karena di sebagian lalat itu ada obat gitu. Nah itu mohon untuk dijelaskan secara ilmiahnya kok bisa seperti itu ya. Bukan dibiarkan kayaknya. Dicelupkan. Ini wadah gelas teh misalnya, laler masuk, tenggelamkan laler ini, kemudian buang. Lalu Nabi SAW melanjutkan, karena di sayap lalat satunya itu racun, satunya itu ada penawar racun tadi, maka disuruh celupkan, lalernya dibuang. Terus minuman ini penyikapannya gimana? Terserah, mau lanjut minum silahkan, mau tinggalkan juga silahkan. Namun ada perintah tadi, disuruh celupkan. Apa hikmahnya? Yang pertama, manut pada Nabi SAW. Yang kedua, Nabi sudah sebutkan alasannya tadi. Laler itu punya apa tadi? Ada racun, ada penawarnya. Walaupun kita belum teliti, imani saja. Yang ketiga, ini jadi pelajaran lagi untuk hewan yang darahnya tidak mengalir seperti laler kemudian mati di situ, maka tidak membuat minuman tadi jadi najis. Kok bisa tidak membuat jadi najis? Ngapain Nabi SAW suruh celupkan? Masa main-main najis? Kan nggak mungkin. Najis nggak boleh dimain-mainkan. Ya ini najis terus dimain-mainkan, dicelup-celupin gitu, nggak boleh. Pasti ya binatang ini tidak najis. Itu diantara hikmahnya lagi. Yang jelas yang tadi maksud tadi seperti itu. Namun Nabi SAW menyebutkan hikmahnya karena di sisi sayap yang satu itu terdapat racun, yang lainnya terdapat penawarnya. Seperti itu. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung saja Ustaz. Ya. Kalau tidak salah dalam salah satu adab itu yang pernah saya dengar itu adalah bahwa makan tidak boleh dengan berdiri kalau tidak salah. Jadi 8 adab yang itu sebenarnya belum termasuk. Apakah memang ada hadis? Saya belum masukkan. Dan bagaimana kami dengan Makan sambil berdiri. Baik. Biasanya pas kapan itu? Standing party ya. Pas lagi makan resepsi, kursinya cuma disediakan sedikit, sisanya berdiri. Mungkin di antara tujuannya biar hemat kursi juga, nggak nyewa kursi banyak. Betul nggak kayak gitu? Wallah saya nggak tahu. Ya. Yang jelas gini, Imam Nawawi juga singgung hal ini di pembahasan Riyadhus Shalihin ketika bahas adab-adab makan. Namun kalimat beliau kayak gini,
Dibolehkan makan sambil berdiri, namun afdolnya makan itu sambil duduk. Saya ulang, dibolehkan, kata Imam Nawawi, dibolehkan makan sambil berdiri, namun afdolnya makan itu sambil duduk. Berarti menurut Imam Nawawi wajib nggak sambil berdiri? Nggak wajib, namun cuma apa? Afdoliyah. Kenapa beliau berdalil demikian? Beliau sebutkan riwayat-riwayat macam-macam di situ. Ada memang riwayat yang menyebutkan celaan untuk orang yang makan berdiri. Namun Imam Nawawi juga menyebutkan riwayat Nabi SAW pernah minum air zam-zam sambil berdiri. Satu dalil. Nabi SAW juga dan para sahabat di masa sahabat dulu, di masa para sahabat, mereka juga ada yang makan itu sambil berjalan. Kalau minum kan sulit kan? Kalau makan mungkin. Makan sambil berjalan. Dan ini tidak ada komentar. Nah, ini yang dijadikan dalil bahwasanya larangan-larangan yang ada untuk makan sambil berdiri tidak sampai derajat haram. Maka kalimat Imam Nawawi tadi, boleh saja makan sambil berdiri, namun afdolnya itu sambil duduk. Ya. Jadi kalau saya sendiri menyikapi seperti tadi, ya, ada makan sambil berdiri ketika pesta, kalau saya sendiri tetap cari tempat duduk. Namun kalau yang lain makan sambil berdiri, ya, saya tidak sampai katakan itu haram. Ya, karena mengingat hadis-hadis yang ada untuk penyikapan dalil-dalil yang kita kira bertentangan, namun penyikapannya kita katakan seperti Imam Nawawi tadi. Bisa dilihat di pembahasan kitab Riyadhus Shalihin seperti itu. Saya nggak masukkan, nanti ada pembahasan tentang adab makan lagi, akan saya singgung tentang hal itu. Ini baru sebagiannya, baru 8, masih ada lagi ya pembahasan adab-adab makan yang lainnya. Pun, ada lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di saat kita makan dengan tangan, kemudian kita ingin minum, karena tangan berlepotan makanan tadi, Ya. sadar bahwa minum dengan tangan kiri tidak dibolehkan. Kemudian kita angkat gelas itu dengan tangan kiri, contohnya begini. Ya. Kemudian tangan kanan menyertai di bawahnya. Apakah itu sudah termasuk kita berupaya untuk makan dengan tangan kanan? Terima kasih. Yang dominan tangan kanannya apa tangan kiri ketika minum? Tangan kiri kemudian disertai tangan kanan ini. Tangan kanan yang dorong. Bagusnya ambil dengan tangan kanan, berampung nanti gelasnya yang reket itu dicuci. Wis rampung. Ya, terima kasih. Kan itu aja kan masalahnya kan. Cuma takut gelasnya kotor. Ya sudah, saya kotori gelas, nanti habis makan gelasnya tak cuci. Sama enggak? Sama enggak itu? Oh ya, itu bisa dilakukan enggak bisa? Kalau bisa seperti itu. Kalau itu di warung, orang di warung nggak masalah kayak gitu, Pak. Oh jenengan gelasnya kotor, oh nggak masalah itu. Dia repot sendiri nggak apa-apa. Kalau itu gelas kita sendiri, kita repot juga untuk solusi untuk makan dengan tangan kanan lebih bagus. Oke, terima kasih. Ya sudah? Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Sambungnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi di hadis di paling awal disebutkan yang artinya maka janganlah yang usap tangannya. Terus pertanyaan saya, kenapa itu bisa dihukumi sunnah padahal di situ jelas ada tertulis larangan makan janganlah. Nah di yang pertama, ya. saat lagi Ustaz, bagaimana menyikapi terhadap orang yang tidak? Iddah. Tidak. Oh kidal tangannya, kidal ya. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Yang pertama tadi, di situ ada kata larangan. Fala yamsah. Ya memang dari kaidah usul fikih memang hukum asal untuk larangan ini harusnya haram. Maka Imam Ibnu Hazm menyikapi menjilat tangan itu habis makan hukumnya wajib. Namun jumhur kebanyakan ulama tidak menyikapi seperti itu. Mereka punya kaidah untuk hal-hal yang di luar ibadah, yang di situ tidak sampai ada hukuman tegas. Kalau kita langgar, maka derajatnya turun jadi makruh. Tidak sampai haram. Ditambah lagi, tadi ada hadis yang terakhir atau pembahasan yang terakhir tadi tentang ada pedelapan itu. Itu dijadikan dalil juga oleh sebagian ulama. Ya, ada pedelapan tadi. Walaupun tidak tegas dari hadis ini, namun itu dijadikan dalil oleh sebagian ulama, tangan pun masih bisa dicuci. Berarti untuk menjilatnya tidak sampai wajib. Nah, kemudian tadi yang kedua apa? Tangan kidal. Tangan kidal masih bisa nggak dia bergerak dengan tangan kanannya? Mukul orang, dia bisa mukul orang dengan tangan kanan? Bisa? Kidal, yang punya kidal bisa nggak?
kayaknya kalau kidal itu dua-duanya berfungsi kan. Namun yang kidal ini biasanya lebih kuat gitu kan. Nah, maka saran saya tetap dahulukan tangan kanan dulu ketika makan. Itu cuma bisa kalau dibiasakan terus. Insya Allah bisa seperti itu. Gak ada lagi depan Pak, monggo. Iya. Ada musola terus. Musola tadi di rumah, terus itu sholat berjamaah dengan tetangga, itu musola memang sudah disepakati 5 waktu apa belum? Belum. Berarti cuma musola rumah, gitu. Nah, berarti baiknya itu dengan persetujuan warga untuk nyikapi musola rumah tadi, ya, musola rumah tadi untuk dipakai umum lagi sampai dikumandangkan azan. Kesepakatan warga, boleh nggak musola rumah saya ini dipakai untuk sholat 5 waktu, sehingga ada kumandang azan setiap sholat 5 waktunya. Kalau warga itu merasa gelisah dengan itu, dikarenakan sudah ada musola yang lebih dekat atau masjid yang lebih dekat, baiknya ngalah. Berarti itu cuma untuk tempat kita sendiri, untuk berjamaah kita sendiri, atau untuk istri yang ada di rumah. Apakah saya harus meninggalkan jamaah tersebut pergi ke masjid? Sarankan saja, nggak harus tinggalkan. Beri saran, kita bareng-bareng ke masjid saja, ya, untuk berbaur dengan masyarakat yang lebih luas. Wallahu a'lam. Baik, makanan jin adalah tulang. Bagaimana kita menyikapinya ketika kita makan tulang? Makanan jin memang tulang, namun tidak ada dalil yang menunjukkan haramnya makan tulang. Jin makan tulang, boleh nggak kita makan tulang? Harus butuh dalil lagi kalau itu haram. Karena hukum asal makanan termasuk tulang juga, boleh kita makan. Sampai ada dalil yang menyatakan ini haram, baru kita hukumi itu haram. Nggak ada kan? Cuma katakan itu makanannya jin. Maka diantara hikmahnya tidak boleh tulang ini digunakan untuk istinja, bersihkan kotoran ketika buang hajat, karena itu makanannya jin. Kalau kita buat masalah dengan jin, ya, jin bisa rasuki orang tadi. Maka jangan cari-cari masalah. Kalau itu tahu itu makanannya jin, nggak cari masalah. Namun itu kan untuk tulang yang terbuang gitu saja. Kalau ini tulang kita sudah masak, kemudian kita manfaatkan, nanti kurban seperti itu boleh dimanfaatkan untuk dimakan. Rasulullah SAW tidak pernah berkomentar tentang makanan apapun yang dihidangkan, sekalipun beliau tidak berkenan. Apa sunnah yang harus dilakukan jika terlanjur berkomentar? Banyak-banyak istighfar saja kalau itu komentar jelek untuk menghina atau mengejek makanan tadi. Namun kalau komentarnya untuk memberikan saran, boleh, seperti tadi saya sebutkan. Ada material bangunan, pasir atau koral yang dikencingi anjing. Bagaimana hukumnya material itu? Boleh digunakan ataukah tidak? Dikencingi anjing, kira-kira solusinya gimana ini? Mau cuci 7 kali, itu bukan di situ tempatnya. Terus berarti ada kencing anjing di sini. Kalau dibiarkan lama kencing bisa hilang. Atau kena air hujan terus, kena siram terus, kena air terus, bisa hilang nggak baunya? Bisa. Maka kalau dibiarkan dalam waktu lama, misalnya dikeringkan lama atau kena air itu terus menerus, dia najisnya terbawa oleh air tadi, maka boleh disikapi untuk digunakan lagi. Apakah sebagian daging kurban boleh dimasak untuk makan jamaah yang membantu? Ini penyikapannya secara khusus, ya, untuk panitia kurban, baiknya tidak mengambil upah dari hasil kurban. Bentuknya apa? Ya, baiknya tidak dispesialkan panitia khusus, namun warga yang langsung kerja semuanya, sehingga nanti pemanfaatannya untuk semua warga, tidak ada yang dispesialkan. Namun kalau ada yang dispesialkan, itu namanya mengupai dari hasil kurban. Dan Ali bin Abi Thalib pernah praktekkan, dia urus kurbannya Nabi SAW, dia tidak mengupai dari daging kurban, dia ambil dari uang sakunya sendiri. Apa hukumnya? Saya menjual hewan kurban kepada seseorang dengan harga 1 juta, tetapi hewan tersebut baru akan diambil 1 hari sebelum penyembelihan, berarti dititip.
maka saya meminta uang tambahan sebagai biaya perawatan hewan. Uang yang saya minta sebagai biaya tambahan tersebut apakah termasuk riba? Bukan. Nitip tadi ya, itu juga butuh jasa. Uang karena ngurus hewan tadi selama penitipan sampai hewan tadi diambil H-1, yang boleh dimintai uang tambahan untuk perawatan tadi. Untuk perawatannya, untuk pakannya dan seterusnya boleh. Apa hukumnya menyewakan hewan jantan? Kebiasaan di kampung, ketika hewan betina datang masa kawinnya, maka kami meminjam hewan jantan kepada tetangga. Jika kita meminta biaya kepada orang yang meminjam hewan pejantan tadi, transaksi seperti itu dibolehkan tidak? Gini, jantan dengan betina tadi yang disewakan itu sesuatu yang tidak jelas sebenarnya, karena spermanya yang disewakan artinya. Maka biar itu jadi jelas, baiknya tunggu pasti kalau punya hasil. Artinya ketika disewakan ini ya ada hasilnya dulu. Oh, ini ternyata langsung bunting hewan ini. Kalau ada hasilnya berarti dia jual sesuatu yang jelas. Namun kalau belum ada hasilnya namun dia dapat upah, berarti dia jual sesuatu yang belum jelas. Itu menukarkan sesuatu yang enggak jelas ditukarkan dengan sesuatu yang enggak jelas. Apa dalilnya kok ini sampai ya tidak dibolehkan yang jelas dengan sesuatu yang tidak jelas? Nabi SAW saja lihat penukaran kurma, ada kurma di sini masih di atas pohon, ada kurma yang sudah ditimbang. Ada orang yang perkirakan kayak gini, itu kurma di atas pohon itu sekitar 2 kilo, ini saya kasih kamu 2 kilo. Seperti ini tidak dibolehkan kecuali ada beberapa syarat tertentu. Kenapa tidak boleh? Karena 2 kilo yang sudah ditimbang tadi ditukar dengan sesuatu yang tidak jelas. Karena boleh jadi itu diturunkan, nanti dikeringkan lagi, kurmanya jadi berapa kilo nggak jelas. Maka harus barternya ketika itu sesuatu yang jelas dengan sesuatu yang jelas. Kalau ini sesuatu yang tidak jelas dengan sesuatu yang tidak jelas, tidak boleh. Sampai ada sisi kejelasannya. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum bagi daging kurban kepada non muslim? Boleh. Bagi kurban itu beda dengan bagi zakat. Kalau bagi kurban bisa untuk orang kaya, bisa dibagi juga untuk orang miskin, bisa juga dibagi kepada non muslim. Pembagiannya aturannya beda dengan pembagian zakat. Kalau zakat orang kaya nggak boleh dapat. Namun kalau ini kurban orang kaya boleh dapat. Dibagi karena itu temannya, keluarganya boleh. Bagaimana hukum mengikuti kerja bakti? Kok tanya Rasulan terus? Lagi musim ya? Saya nggak jawab dulu ya, nanti tak perlu pelajari dulu masalahnya. Bagaimana mengatur pola makan yang baik menurut ajaran Nabi Muhammad SAW? Intinya Nabi SAW itu makannya ya sebelum beliau itu berhenti makan sebelum kenyang. Walaupun hadisnya baik, namun prakteknya beliau seperti itu, tidak ya terlalu ya banyak makan kalau dari sisi Nabi SAW. Nanti ada pembahasan sendiri lah, nanti pelan-pelan akan dibahas. Berbagi tips Ustadz agar tetap fit badannya seperti Ustadz walaupun aktivitasnya banyak. Bagaimana pola makannya dan apa saja. Yang penting banyak tidur aja. Itu aja gampangnya. Kalau capek ya tidur. Apakah ada larangan bila makan lauknya misal ikan dan daging dalam satu waktu makan lauknya double atau daging saja terus ikan saja satu saja lauknya? Oh iya, di sini ada beberapa orang yang mengungkap ada larangan hadis yang melarang ikan dan daging itu dimakan berbarengan. Yang benar tidak ada larangan dalam hal ini, bebas. Ikan dan daging itu boleh dimakan berbarengan. Mau daging saja juga boleh, mau ikan saja boleh, dua-duanya dimakan sekaligus. Misalnya kurban nanti ya, ini sudah ada ikan nih, terus ada daging kambing lagi dengan makan, tidak ada masalah. Tidak ada dalil khusus yang melarang hal itu setahu kami sampai saat ini. Terus terakhir, kenapa radio DS tidak dapat didengarkan lagi di wilayah Pelayan? Karena batasannya cuma sampai komunitas. Komunitas cuma sak kecamatan. Kalau mau dengar saja lewat radio di Android Play Store, di download radio DS, nanti bisa diputar terus. Yang penting punya paket aja, nanti bisa dengar terus insya Allah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Demikian yang kita bahas. Insyaallah ketemu lagi selapan berikutnya. Mungkin kita terus diberikan keistiqomahan, Allah terus paringi sehat dan panjang umur, dan kita terus diberikan istiqomah dan diberikan husnul khotimah. Demikian kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.